Haleluya, puji Tuhan. Kembali lagi di program Berkat Pagi GPD Immanuel Garut. Saya percaya saya dan saudara selalu rindu diperbarui oleh kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan, langsung saja kita membuka kebenaran firman Tuhan kita di dalam Yeskiel 47 ayat yang ke-9. Yeskiel 47 ayat 9, demikianlah firman Tuhan. Sehingga kemana saja sungai itu mengalir, segala makhluk hidup yang berkeriapan di sana akan hidup. Ikan-ikan akan menjadi sangat banyak, sebab kemana saja air itu sampai, air laut di situ menjadi tawar, dan kemana saja sungai itu mengalir, semuanya akan hidup. Puji Tuhan, kebenaran firman Tuhan pada saat ini, judul kebenaran firman Tuhan pada saat ini adalah sungai kehidupan. Sungai kehidupan. Di dalam Yeskiel 47 ayat 9 ini menjelaskan bagaimana suatu penglihatan Nabi Yeskiel, di mana Nabi Yeskiel melihat bahwa sungai yang keluar dari bait suci. Dan sungai itu adalah sungai yang menghidupkan. Sungai yang dimana sungai itu mengalir, kemana saja sungai itu mengalir akan menjadi suatu kehidupan bagi semua yang dialirinya. Maka dari itu judul kebenaran firman Tuhan pada saat ini adalah sungai kehidupan. Di dalam Yeskiel 47 ayat 9 ini juga bagaimana sangat berkaitan juga tentang penglihatan Yohanes di dalam Wahyu 22 ayat 1 sampai 2. Demikianlah firman Tuhan. Lalu ia menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan yang jernih bagaikan kristal dan mengalir keluar dari takhta Allah dan takhta anak domba itu. Di tengah-tengah jalan kota itu, yaitu di seberang menyeberang sungai itu, ada pohon-pohon kehidupan yang berbuah 12 kali tiap-tiap bulan sekali, dan daun pohon-pohon itu dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Sungai kehidupan. Mengapa kok sungai kehidupan? Apa yang tersirat dalam perikop ini? Kalau kita lihat bagaimana sungai kehidupan itu kemana saja ia mengalir, menghidupkan semuanya. Dan juga sungai itu kalau kita baca lagi di dalam Yeskiel 47 ini secara semua dari 1 sampai 12, bagaimana sungai ini dibagi menjadi dua nantinya. Ada yang ke arah wilayah timur Israel, Yordania dan sekitarnya, juga ada yang mengalir di wilayah barat. Di wilayah barat bermuara juga di Laut Asia. Namun sungai itu adalah sungai yang menghidupkan. Apa yang tersirat? Mengapa harus sungai kehidupan? Kalau kita secara rohani kita tahu bahwa sungai kehidupan itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Sungai kehidupan itu adalah Tuhan Yesus Kristus, di mana air itu adalah air yang menghidupkan setiap kita. Juga kita memaknai secara rohani sungai air kehidupan itu, air itu adalah Roh Kudus yang dimana menghidupkan seseorang, menghidupkan jiwa seseorang, memberi suatu pertumbuhan pada setiap orang, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Maka dari itu firman Tuhan pada saat ini adalah tentang sungai kehidupan. Sungai kehidupan. Apa manfaat dari sungai kehidupan? Apa manfaat dari sungai kehidupan, saudara yang dikasihi oleh Tuhan? Yang pertama adalah memberi kehidupan. Yang pertama adalah memberi kehidupan. Coba lihat di dalam Yohanes 4 ayat 14. Yohanes 4 ayat 14. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Sungai kehidupan yang adalah Tuhan Yesus Kristus dan air adalah Roh Kudus. Bagaimana manfaat dari sungai kehidupan itu adalah memberi kehidupan. Memberi kehidupan. Apa yang dihidupkan, saudara? Yang dihidupkan adalah tubuh, jiwa dan roh kita. Tidak hanya sekedar tubuh kita disegarkan, namun jiwa kita dihidupkan, roh kita dihidupkan. Kerohanian kita di dalam Tuhan dihidupkan sehingga kita memiliki suatu yang namanya kehausan untuk kita mendapatkan air kehidupan itu. Kalau kita lihat di Yohanes 4 ayat
Yohanes 4, satu perikop ini adalah bagaimana menjelaskan percakapan dengan perempuan Samaria. Bagaimana perempuan Samaria ini bertanya kepada Tuhan Yesus. Bertanya kepada Tuhan Yesus, Tuhan, dari manakah engkau memperoleh air kehidupan itu? Juga perempuan Samaria itu bertanya kepada Yesus, bagaimana supaya aku tidak haus lagi, supaya hidupku memiliki suatu kepuasan. Sama seperti dalam hidup kita. Tuhan menjelaskan kepada perempuan Samaria ini, air kehidupan itu adalah hanya didapati oleh Yesus saja. Sungai kehidupan itu hanya didapati dalam Yesus saja, sebagai sumber air hidup kita. Dalam hidup kita, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita mungkin mencari suatu kepuasan duniawi. Kita mencari suatu kepuasan yang melegakan hanya sekedar tubuh kita, kepuasan mata kita. Kita punya uang banyak, kita punya kenalan banyak, kita punya suatu komunitas yang banyak. Namun, apakah itu dapat memuaskan dalam hidup kita? Apakah kepuasan itu kita peroleh di dalam diri kita? Saya mau katakan tidak akan pernah puas, saudara. Bahkan apa yang menjadi ekspektasi kita mungkin dapat menghancurkan kita. Namun firman Tuhan pada saat ini adalah mengajarkan kepada kita bahwa sumber kepuasan kita di dalam Yesus Kristus saja. Yang memberikan kehidupan dalam hidup kita. Memberikan hati yang tidak hampa, hati yang tidak kosong. Hati yang tidak ada apa-apanya, namun hati kita, hidup kita dialiri oleh sungai kehidupan kita. Ada suatu lagu yang menjelaskan bagaimana seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Suatu sungai kehidupan yang Tuhan Yesus sendiri itu saja kita dapati ketika kita haus di dalam Tuhan. Ketika kita haus di dalam Tuhan yang memberikan kehidupan. Kedua adalah selain memberi kehidupan, kedua adalah membawa kepenuhan Allah dan berbuah. Membawa kepenuhan Allah dan berbuah. Suatu kepenuhan Allah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, adalah di mana kita telah menerima sungai kehidupan itu. Telah menerima Tuhan Yesus Kristus tinggal di dalam diri kita, sehingga kita ada suatu pembaruan hidup. Suatu kepenuhan hidup yang menuntun kita hidup yang benar. Kalau kita lihat di dalam Efesus 4 ayat 13, jelaskan bagaimana suatu kedewasaan penuh ketika kita memiliki suatu kepenuhan Allah. Kita memiliki iman yang benar di hadapan Tuhan. Dan apa yang dikehendaki Tuhan ketika kita memiliki suatu kepenuhan itu, ketika kita sudah menerima Yesus sebagai sungai kehidupan kita, adalah berbuah. Adalah berbuah. Lihat di dalam Yeskiel 47 ayat 12, Yeskiel 47 ayat yang ke-12, demikianlah firman Tuhan. Yeskiel 47 ayat 12. Pada kedua tepi sungai itu tumbuh bermacam-macam pohon buah-buahan yang daunnya tidak layu dan buahnya tidak habis-habis. Tiap bulan ada lagi yang buahnya yang baru, sebab pohon-pohon itu mendapat air dari tempat kudus itu. Buahnya menjadi makanan dan daunnya menjadi obat. Yang dituntut oleh Tuhan, apa yang dikehendaki oleh Tuhan adalah suatu kepenuhan Allah di dalam diri kita yang nantinya akan kita hasilkan, berbuah terhadap jiwa-jiwa. Saudara, bagaimana sungai air itu mengalir saja, mengaliri pohon-pohon saja, pohon itu bertumbuh dan menghasilkan buah. Sama seperti hidup kita, saudara. Kita menghasilkan buah. Untuk hormat kemuliaan nama Tuhan, kita menjadi berkat bagi sesama kita. Kita menjadi suatu obat bagi sesama kita. Ketika sesama kita mengalami suatu masalah, kita menyelesaikan masalah itu, kita bawa kepada Tuhan Yesus Kristus. Sehingga kita dipenuhkan oleh Allah, Roh Kudus yang menolong kita, dan kita menghasilkan buah itu. Dan kita bertumbuh di dalam Tuhan. Sebagai ayat penutup adalah di dalam Tesalonika 5 ayat yang ke-23. Tesalonika 5 ayat yang ke-23, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. 1 Tesalonika 5 ayat 23. Demikianlah firman Tuhan.
Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Puji Tuhan, biarlah di dalam hidup kita memiliki sungai kehidupan itu, yaitu Yesus Kristus yang memberikan kehidupan kita, membawa kita kepada kepenuhan Allah, dan kita berbuah di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Immanuel, Allah beserta kita.